Sehingga kekristenan kita sekali lagi, kita bukan hanya sekedar agamawi percaya tok, tapi harus bertumbuh di dalam kerohanian kita. Saya kasih contoh lagi di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Dimas adalah murid daripada Paulus. Dia akhirnya meninggalkan Tuhan, saudara. Kita lihat 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Karena Dimas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku, kata Paulus. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Dia pergi ke tempat lain karena dia tahu, saudara, Paulus lagi dikejar-kejar, ingin dipenjara, ingin dibunuh, saudara. Dimas gak mau cari pelayanan yang enak. Saya pergi aja nginjil ke sana, saudara. Pelayanan itu bukan apa yang kita suka. Pelayanan itu apa, di mana kita dibutuhkan. Di situ kita melayani. Makanya Dimas dikatakan melayani dunia. Dia mencintai dunia, saudara. Akhirnya apa yang terjadi kepada Dimas? Dia tinggalkan pelayanannya. Di sana lebih enak, di sana lebih besar dapatnya, di sini lebih kecil. Dan semuanya kalau menderita, kalau sulit seperti Paulus, enggak dulu deh. Itulah yang terjadi kepada kekristenan kita. Kalau lagi doa sama Tuhan dijawab, Tuhan-Tuhanan. Tapi kalau di doa, saudara doa nggak dapat, nggak Tuhan-Tuhanan. Kalau dapat mukjizat enak, dia doa, dia haleluya. Tapi begitu dia doa belum dijawab, dia kecewa sama Tuhan, dia ninggalkan Tuhan. Ini namanya kita mencintai dunia. Siapa di dalam Alkitab lagi yang dikatakan mencintai dunia? Istri Lot. Saudara, waktu Abraham tanya kepada Lot, pilih kiri atau kanan? Kamu kanan, aku kiri. Kamu kiri, aku kanan. Saudara tahu yang mempengaruhi Lot itu siapa? Istrinya. Karena nanti kita lihat, saudara. Dia yang mempengaruhi Lot. Pilih Sodom dan Gomora. Itu adalah kota yang subur, yang hijau. Kalau sekarang metropolitan, gemerlap di sana. Dia pilih di situ. Sampai di sana kita tahu kisah dari akhir Gomora. Tuhan tumpas karena kejahatan di situ, sudah diingatkan tidak bisa bertobat. Tuhan ingatkan, saudara. Lalu apa yang terjadi kepada istri Lot? Tuhan mengutus malaikat untuk bawa dia pergi loh. Tuhan masih tolong istri dan suaminya Lot ini. Tapi apa yang istri Lot katakan? Saya mau perginya ke Zoar. Zoar itu tempatnya 11-12 seperti Sodom dan Gomora. Gemerlap, enak, saudara. Gak mau yang susah-susah. Kalau Abraham waktu dipanggil Tuhan keluar, dia gak milih, Tuhan yang pilih. Tapi kita, saudara, seringkali Tuhan mau kasih sesuatu, Tuhan mau proses kita gak mau, kita maunya milih sendiri. Itu namanya kita mencintai dunia. Sehingga apa yang terjadi kepada istrinya Lot? Dia pengaruhi Lot. Waktu dia jalan, saudara, belum sempat nyampe, dia nengok ke belakang, pada sudah diperintahkan, jangan nengok ke belakang, tinggalkan masa lalumu, tinggalkan duniawimu, jangan nengok lagi ke sana. Engkau sudah berbalik, engkau sudah berjalan bersama dengan aku menuju kepada kebenaran. Dia nengok lagi, berbalik lagi, saudara. Jadilah dia tiang garam. Hari ini kita belajar sama-sama. Seorang istri atau seorang suami harus mau mendukung pasangannya untuk mencari Tuhan. Satu ketika saya, istri saya, saudara, saya baru bertobat nih. Ya. Lalu istri saya pernah ngomong sama saya, lu kalau sudah narkoba lebih baik lu pergi aja deh. Mau 3 bulan, setahun lu pergi aja, yang penting lu sembuh. Karena memang sudah parah, saudara. Sudah menyendiri di kamar, sudah gak mau ketemu orang, pokoknya ya enaknya sendiri gitu. Jadi seperti waktu itu belum nikah, masih pacaran, tunangan, saudara. Sudah pokoknya sendiri gitu. Waktu setelah menikah saya bertobat, kenal gereja bes, kenal gembala senior, saudara. Mulai dilatih, mulai dimuridkan, mulai banyak pelayanan, ya, mulai kesana kemari. Pulangnya juga baru jam 10, jam 11. Dia ngomong begini,
Lu waktu narkoba, lu di dalam kamar terus. Gak pernah pergi. Tapi begitu lu sudah sembuh, sekarang lu pulangnya malam-malam. Mana waktu untuk gua? Katanya. Ini saya pakai bahasa sederhana aja, maaf. Mana waktu untuk gua? Sekarang lu pilih deh. Mau Tuhan atau mau gua? Wah saudara, bayangin saudara kalau ditanya sama istri kayak begini, saudara mau jawab apa? Jawab pilih Tuhan, Bang Toyib nih saudara, tidur di luar. Betul nggak? Jawab seorang istri, besok nggak mengasihi Tuhan lagi, nggak layani Tuhan lagi. Saya minta hikmat sama Tuhan, nggak kalah cerdik saudara. Karena Tuhan katakan cerdiklah seperti ular. Tapi harus tulus loh. Jangan seperti kampret tulusnya. Tulusnya seperti merpati. Saya bilang Tuhan apa nih? Oh Tuhan kasih hikmat. Sekarang pilih deh, gua yang milih, lu yang milih. Waktu itu kan masih muda saudara, jadi lu gua toh. Baru nikah juga, lu pilih deh. Lu yang jawab aja. Kalau gua bilang gua cinta lu, di depan mata lu gua baik-baik. Gua gak sembarangan. Tapi waktu saya keluar, mata kamu tidak melihat, saya karena mencintai kamu hanya di depan kamu, saya baik-baik depan kamu. Tapi di luar, saya gak tahu bagaimana. Sekarang sih enggak, nanti saya gak tahu loh. Ya memang saya pengen tahu. Tapi kalau saya cinta Tuhan, mata Tuhan itu 24 jam. Nggak pernah tidur. Terus mengawasi saya. Meskipun mata kamu tidak ngawasi saya, mata Tuhan ngawasi saya. Pilih mana? Udah lu pelayanan aja, lu pergi aja katanya. Itu saudara. Harus dukung pasangannya. Entah itu suami, entah itu istri. Suami kalau sampai takut Tuhan saudara, itu pasti mengasihi istri, mengasihi anak-anaknya, bertanggung jawab akan keluarganya, bertanggung jawab akan nafkahnya saudara. Itu pasti kalau takut akan Tuhan. Tapi kalau tidak takut akan Tuhan, saudara mau pegangin, mau jagain, mau bagaimanapun, satu ketika saudara dia bisa jatuh dan dia bisa meninggalkan kita. Oleh karena itu, akhirlah yang menentukan. Yang kedua, di dalam Yehezkiel 33 ayat yang ke-12. Yehezkiel 33 ayat yang ke-12b diakhiri oleh roh. Tadi kalau kelompok yang pertama tidak masuk. Kelompok yang kedua saudara adalah orang yang mengakhiri hidupnya dengan roh. Kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Apa maksudnya? Kita lihat aja ayat di bawahnya. Nggak usah jauh-jauh saudara. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Orang jahat itu orang yang nggak kenal percaya Tuhan. Maksudnya itu. Tetapi ia bertobat metanoia dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rugi rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup. Artinya bukan sekedar berbalik, tapi dia mengembalikan rampasan yang pernah ditipu. Artinya ada satu tindakan perbuatan yang harus dilakukan. Kalau kita sudah percaya, kalau kita sudah jadi orang benar, harus ada satu tindakan Bapak Ibu. Tidak cukup hanya percaya. Makanya saudara lihat Matius, Zakeus, pemungut cukai, orang yang merampas, dikembalikan 4 kali lipat. Bertobat sungguh-sungguh. Artinya ada satu tindakan, tanggung jawab. Menurut peraturan-peraturannya, semua dosa yang diperbuatnya dulu tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran. Maka apa? Ia pasti hidup. Makanya tadi saya sudah katakan, kalau ada orang yang mengatakan,
Cukup percaya, tidak lakukan perbuatan. Udah gak usah hidup dalam kebenaran, gak usah ikuti aturan. Yang satu lagi percaya dan ikuti aturan. Saudara pilih yang mana? Mana yang ada faedahnya saudara ambil. Yang ini kan lebih berfaedah. Buat hidup kita, buat keluarga kita, buat pekerjaan kita. Daripada kita saudara ngambil yang ini, tiba-tiba nanti waktu di sorga Tuhan katakan, memang kamu sudah ngusir setan demi namaku. Memang kamu sudah mengakui aku di depan umum. Memang kamu sudah bernubuat melakukan mukjizat. Tapi aku gak kenal kamu. Sudah berbuat jahat. Sekalian yang berbuat jahat. Pilih yang mana? Kalau saya, pilih yang kedua. Pasti hidup. Pasti selamat saudara. Kalau saja yang seberang itu selamat, kenapa saya nggak selamat? Saya melakukan peraturan. Makanya gak usah ribut mana yang benar, mana yang salah. Lakukan yang berfaedah dan yang berguna. Sehingga kekristenan kita tidak menjadi sandungan. Saudara lihat Paulus. Paulus penjahat. Pembunuh Kristen. Provokator yang untuk melempari Stefanus. Tapi waktu dia berbalik, dia malah dikejar, mau dibunuh. Kelompok yang dia ajarin saudara untuk kejar orang Kristen, kelompok itu pula yang mengejar dia. Yang ingin membunuh dia, yang ingin penjarakan dia, ingin salibkan dia saudara. Tapi kalau orang sudah menemukan kebenaran, maka saudara, whatever the cost, apapun harganya, dia akan bayar, katakan amin. Gereja kita saudara, juga memuridkan. Kalau saudara lihat, setahu saya 80-90% itu orang awam. Entah itu ex narkoba, entah itu ex penjudi, bandar dan semuanya saudara ada di gereja BES. Tapi mereka metanoia, berbalik. Bukan diambil saudara dari tempat-tempat lain dikumpulkan oleh gembala senior Pak Fengki dilatih, tidak. Waktu pertama kali di Singapura hanya 20-30 orang. Satu gereja. Lalu buka di Surabaya, di Jakarta, di Surabaya, di Batam, di Semarang, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai sebelum COVID itu 62. Setelah COVID, ada merger 50 lebih. Jemaat 20-30 saudara, sekarang yang terdata di KTP 3.500. 5.000 dengan orang yang tidak terdata. Kalau kita hanya catat hari Minggu datang hadir berapa, Natalan berapa, itu dikumpulkan 5.000-an. Memang kita sifatnya sporadis, karena kita pemuritan. Bukan soal bicara jemaatnya banyak. Memang itu akan mengikuti setelah kualitasnya jadi. Tapi yang diutamakan adalah kualitasnya. Saudara, seumpama kalau kita bicara buah, saudara mau cari banyak buah, kiloannya, atau kita mau cari buah bagus? Kalau saya saudara cari buah yang bagus. Sehingga kita lihat bagaimana memeliharanya, pupuknya, airnya, semuanya itu bagus, bukan karibitan. Sehingga waktu jadi buahnya matang, enak dinikmati, dan orang akan beli, dan orang akan nikmati terus. Sehingga kuantitas akan bertambah. Tapi memang perlu proses. Tapi kalau kita mau buru-buru, gak peduli saudara kasih bahan kimia apa, kasih pewarna apa supaya kelihatan bagus. Pokoknya dikarbit saudara, supaya banyak kelihatan. Gak usah ditanemin seperti apa. Yang penting banyak buahnya. Begitu orang makan, asam pahit, belum lagi bahan kimia yang bisa kena kanker saudara, dan semuanya. Buat apa? Pembicara dulu hanya Pak Fengki satu orang. Sekarang 150-160 dicetak dari dalam 70 itu sudah inti, yang selebihnya masih dilatih. Itu karena apa saudara? Karena Tuhan yang mau melatih kita, mendidik kita saudara. Makanya bagi kita saudara, manusianya, orangnya itu yang harus terus imannya dibangkitkan dan harus terus bertumbuh. Kenapa? Karena beliau pernah dapat satu visi, di mana saudara orang berjalan tuh seperti ke gunung. Beliau berpikir bahwa itu gunungnya Tuhan, Gunung Kudus Tuhan toh.
Waktu diajak keliling saudara, keliling dari gitu kok ujung-ujungnya satu-satu jatuh. Waktu beliau Tuhan tarik ke atas saudara, ini satu penglihatan ya. Rupanya di bawah itu saudara adalah jurang maut. Api. Ya kalau kita api kita sudah tahu bahwa itu api kekekalan. Jatuh satu-satu saudara. Pak Fengki teriak, berbalik, berbalik, tapi nggak ada yang balik. Lalu dia teriak sama Tuhan, Tuhan tolong mereka. Tapi saudara, di luar dugaan, tangan Tuhan yang besar bukan nahan mereka, tapi mengizinkan mereka jatuh. Dan beliau ngomong, Tuhan sudah ngomong, hati mereka sudah keras. Mereka sudah mencintai mamon. Jadi saudara, saya mau katakan, ada nggak orang gereja yang pada akhirnya murtad dan meninggalkan Tuhan? Ada. Dan saya juga mau katakan saudara, ajaran yang tidak benar itu ya, yang menurut kita tidak sehat itu bukan hanya dari luar. Dari dalam gereja pun sama. Makanya yang ketiga kita akan lihat, satu diakhiri dengan daging, Tuhan gak terima. Dua, Tuhan katakan akhiri dengan roh. Yang ketiga saudara, di dalam Yehezkiel 33 12c-nya. Ini kelompok ketiga.